Kembali lagi dengan Irhan Agustiadi. Di sini saya akan kembali mereview hasil pertemuan kami dengan Ibu Erni Rauza, mata kuliah Sistem Basis Data. Materi yang dibahas pada pertemuan kedua itu yang pertama model data, yang kedua kelompok model data, yang ketiga gambaran model data, yang keempat model data hierarkis, dan yang kelima model data jaringan. Jadi secara umum model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menentukan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data yang saling berintegrasi dalam suatu organisasi data. Model data biasa digunakan untuk perancangan basis data. Poin yang kedua, kelompok model data. Itu ada dua kelompok model data, yaitu yang pertama model data berbasis objek, yang kedua model data berbasis record. Secara umum gambaran model data dapat kita lihat pada slide ini, yaitu data model itu memiliki tiga kelompok, yaitu object based, record based, dan physical based. Dari object base itu terdiri dari tiga model, yaitu IART model, semantic model, binary model. Sedangkan record base itu terdiri dari tiga model, yaitu relational model, hierarchical model, dan network model. Sedangkan physical base itu terdiri dari dua model, yaitu unifying model dan frame model. Selanjutnya model data hierarki, yaitu menjelaskan hubungan logik antara data dan bentuk hubungan yang bertingkat. Bentuk hubungannya disebut dengan node. Node tertinggi yang biasa kita kenal disebut root. Node yang di bawahnya hanya bisa memiliki satu hubungan dengan node yang lebih tinggi, yang mana itu disebut parent-nya. Dan parent dapat memiliki lebih dari satu hubungan dengan node yang berada di bawahnya. Contohnya seperti ini. Universitas, di bawahnya yaitu fakultas sebagai parent-nya, yaitu memiliki dua node di bawahnya, yaitu mahasiswa dan dosen. Gitu. Selanjutnya model data jaringan. Model data jaringan itu hampir sama dengan model data hierarki, hanya saja node di bawahnya bisa memiliki lebih dari satu node di atasnya. Contohnya ini mata kuliah ini, dia memiliki dua, yaitu ke atasnya yang registrasi, dan satu lagi ke fakultas. Gitu. Selanjutnya IR model. IR model yaitu model yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa dunia nyata yang terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai relasi antara objek-objek tersebut. Dari IR model ini terdapat simbol-simbol, yaitu entitas, atribut, relasi atau hubungan, dan garis hubung. Bentuk ini simbol-simbolnya seperti ini. Adapun contoh penggunaan IR model yaitu seperti ini.
Selanjutnya adalah model data semantik. Hampir sama dengan IR model, tetapi relasi antar objek dasar dinyatakan dengan kata-kata atau maksudnya semantik. Nah, contohnya ini mengambil, mengajar, dibuat tulisan-tulisan untuk membantu. Selanjutnya adalah model data relasional. Itu ya, yaitu model data ini menunjukkan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data secara fisik dalam memori sekunder dan bagaimana bentuk relasi dari keseluruhan data dalam sistem yang dituju. Kelebihannya, yang pertama dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pengolahan basis data yang ada di dunia nyata. Yang kedua, pencarian data dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, model yang paling sederhana sehingga mudah difahami. Yang keempat, basis data akan disebar dan dipilih ke dalam tabel-tabel dimensi. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah istilah-istilahnya, yaitu RDBMS, Relational Database Management System, adalah DBMS yang bermodelkan relasional. Kardinalitas adalah jumlah tuple suatu relasi atau tabel. Derajat atau degree atau arity adalah jumlah atribut suatu relasi. Domain adalah himpunan atau batasan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Misalnya, domain atribut nilai adalah A, B, C, dan E. Domain tidak sama dengan tipe data suatu atribut. Istilah relasi biasanya untuk membicarakan struktur logis, sedangkan istilah tabel atau tabel biasanya untuk basis data fisik. Selanjutnya kita membahas tentang IR model atau Entity Relational Model, atau bahasa Indonesia model keterhubungan entitas. Itu ada 5 poin, yaitu yang pertama IRD, Entity Relational Diagram. Kemudian yang kedua simbol, yang ketiga entitas, yang keempat atribut, dan yang kelima adalah key. Nah, kita bahas satu persatu. IRD dan simbol, ya seperti ini contohnya. Ini adalah simbol yang ada pada IRD. Ada entity, ada relationship, dan atribut. Sama seperti yang penjelasan tentang IR model atau simbol-simbol yang pada IR model sebelumnya. Entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah atribut. Atribut itu terdiri dari atribut kunci, deskripsi, atribut sederhana, dan komposit. Atribut kunci adalah contoh sesuatu yang bisa mewakili dari suatu himpunan entitas. Sedangkan deskriptif adalah penjelasan dari entitas dalam himpunan. Atribut sederhana yaitu atribut atomik yang sudah tidak dapat dipilah lagi, contoh atribut nama. Sedangkan komposit adalah atribut atomik yang masih dapat dipilah lagi, misalnya atribut alamat bisa dipilah lagi menjadi RT, RW, dan lain-lain. Atribut
Jika ada yang bernilai banyak atau tunggal, maka terbagi menjadi 3, yaitu atribut bernilai banyak, atribut bernilai tunggal, dan atribut turunan. Atribut bernilai banyak merupakan atribut yang dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Sedangkan atribut bernilai tunggal merupakan atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Ini adalah contohnya. NIM nama, alamat, hobi. NIM nama, alamat ini merupakan atribut bernilai tunggal karena hanya bisa diisi satu jenis saja. Sedangkan hobi itu merupakan atribut bernilai banyak karena bisa diisi lebih dari satu. Contohnya ini Rudi, dia memiliki hobi renang dan nonton. Yang terakhir adalah atribut turunan. Atribut turunan merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut atau tabel lainnya. Ini adalah contohnya. Syaratnya ada 2, yaitu atribut harus bernilai, yaitu merupakan atribut-atribut yang harus diisikan nilainya, dan atribut tidak harus bernilai, merupakan atribut yang nilainya boleh dikosongi. Contohnya nomor HP. Nomor HP itu boleh dikosongi atau boleh juga diisi. Yang terakhir adalah key atau kunci. Itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama super key, yang kedua kandidat key, yang ketiga adalah primary key. Super key adalah key yang mencakup 2, yaitu kandidat key dan primary key, atau bisa dikatakan secara umumnya mencakup semuanya. Sedangkan kandidat key itu adalah calon yang akan dibuat menjadi primary key, lebih khusus daripada super key. Sedangkan primary key adalah sesuatu yang mewakili dari suatu benda atau orang. Ini lebih khusus dan cuman boleh satu saja. Ini adalah contohnya. Oke, mungkin cukup review dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf.